Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik animasi twinning. Pastikan teman-teman sudah membaca pengertian dan teorinya di buku ya. Oke, jadi teknik animasi twinning itu adalah teknik di mana kita tidak perlu menggambar setiap frame secara satu persatu. Di sini kita sudah di-assist atau sudah dibantu oleh software supaya bisa membuat frame secara otomatis. Jadi kita hanya perlu membuat beberapa frame saja, misalnya frame bagian awal dan frame bagian akhir. Dan frame di antara keduanya itu nanti bisa otomatis dibuat oleh softwarenya. Mari saya contohkan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya classic twin. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Sebelumnya kita harus buat frame dulu ya. Buat keyframe dulu dengan cara klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada classic twin. Nah, di sampingnya nanti ada motion twin dan di sampingnya lagi nanti ada shape twin. Nanti kita akan pelajari satu persatu secara berurutan. Kita yang pertama pelajari yang classic twin dulu. Nah, classic twin ini dia berfungsi untuk menggerakkan sebuah objek dari satu posisi ke posisi yang lain, tapi hanya sebatas posisi saja. Jadi tidak bisa yang lain ya, hanya terbatas pada posisi saja dan hanya satu gerakan saja per twinningnya. Maksudnya bagaimana? Mari saya contohkan. Sebelum itu kita akan mencoba untuk membuat objek dulu ya, karena ini nanti objeknya adalah yang akan kita gerakan. Nah, ini saya akan membuat objek kotak ini bergerak ke kanan. Nah, jika teman-teman masih ingat tentang animasi frame by frame, bila kita ingin menggerakkan objek ini dari kiri ke kanan, maka kita harus menggambarnya satu persatu ya, dari kiri ke kanan supaya menjadi sebuah gerakan. Nah, dengan teknik animasi twinning kita tidak perlu melakukannya, kita hanya perlu menggunakan fitur twinning yang sudah ada. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Kita harus set atau menetapkan tujuan dari objek yang akan kita gerakan ini. Nah, di frame 1 posisinya akan ada di sini. Nah, kita akan membuatnya bergerak di bagian kanan, ke bagian kanan. Maka kita akan menggesernya ke kanan. Tapi perlu teman-teman ketahui, kita harus menggesernya di frame yang berbeda, bukan di frame yang sama. Jangan ini digeser ke sini, jangan. Tapi kita harus membuat frame yang berbeda dulu di detik yang berbeda. Misalnya kita buat di detik ke-1 ya, ini di frame ke 23. Saya buat keyframe dulu, baru digeser. Nah, ketika sudah teman-teman buat 2 keyframe seperti ini, barulah kita bisa aktifkan classic twinnya. Nah, ini belum bisa diklik karena kita harus mengklik frame yang awal dulu. Kita klik dulu, kemudian kita klik insert classic twin. Nah, ketika muncul seperti ini langsung di OK saja. Nah, nanti akan muncul garis panjang dan warna berubah menjadi ungu ya, warna framenya. Ini tandanya teknik classic twin sudah diaktifkan atau fitur classic twin ini sudah diaktifkan. Maka teman-teman bisa coba untuk play, nanti akan bergerak seperti ini. Nah, ini adalah classic twin ya. Dia hanya bergerak dari satu posisi ke posisi lain ya. Tidak bisa teman-teman buat untuk kembali lagi, itu tidak bisa. Kecuali teman-teman membuat keyframe baru lagi ya. Misalnya membuat keyframe baru lagi di sini, terus teman-teman tarik lagi ke sini, terus diaktifkan lagi dengan classic twin. Nah, itu baru bisa kembali. Jadi harus membuat 2 classic twin yang berbeda untuk bisa menggerakkan beberapa gerakan sekaligus ya. Itu.
Nah, setelah ini kita akan mencoba yang motion twin. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, kita akan coba yang motion twin. Kita buat objek dulu. Sekarang kita buat lingkaran ya. Coba oval. Nah, bedanya classic twin dengan motion twin apa? Motion twin di sini kita bisa menggerakkan lebih dari satu gerakan, tidak hanya satu gerakan tadi seperti classic twin ya. Tapi hanya bagian posisi saja, masih sama seperti classic twin. Dia hanya untuk menggerakkan dari posisi satu ke posisi yang lain. Hanya saja kalau di motion twin ini bisa lebih dari satu gerakan sekaligus. Mari kita coba praktekkan. Nah, di lingkaran ini ada di sini, di frame 1, frame awal. Misalnya kita akan buat frame akhirnya di detik kedua ya. Kita buat keyframe detik kedua. Kemudian kita klik frame awalnya, kemudian diaktifkan motion twinnya. Kemudian klik OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, barulah kita pindah posisinya ketika kita sudah menentukan kapan posisinya akan berpindah. Menentukannya itu dengan ini ya, timeline ini yang warna biru ini. Misalnya di frame ke-10 lingkarannya kan bergerak ke bawah. Tek. Nah, maka dia akan muncul sebagai sebuah garis panduan yang menunjukkan bahwa dia bergerak dari posisi ini ke bawah sini. Nah, kemudian misalnya di frame ke-20 dia pindah ke atas, kemudian di frame ke-30 dia pindah ke bawah, dan di frame ke-40 dia pindah ke atas, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Itu bisa kita play coba. Nah, ini adalah motion twin. Nah, kalau kembali lagi ke awal ini berarti dia frame terakhirnya belum dipindah posisinya ya. Ini bisa dihapus saja supaya tidak mengganggu ya. Seperti ini. Nah, keunggulan dari motion twin ini dia bisa langsung ditambahkan lagi ya. Misalnya teman-teman buat frame lagi di detik ke-10, buat frame biasa ya, bukan keyframe. Nah, nanti dia akan masih aktif, tetap masih aktif. Jadi masih bisa ditarik ke sini, kemudian ditarik ke manapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu adalah motion twin. Nah, selain itu juga garisnya ini bisa dilengkungkan, bisa dibuat melengkung supaya gerakannya lebih fleksibel atau lebih dinamis itu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini hanya contoh saja, jadi saya buat yang sederhana saja seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke bagian shape twin. Nah, shape twin ini berbeda dengan classic twin dan motion twin. Karena shape twin ini sesuai namanya, dia adalah shape. Shape itu artinya bentuk ya, bentuk dari objek. Nah, shape twin ini fungsinya adalah membuat perubahan bentuk. Kalau classic twin dan motion twin tadi adalah perubahan posisi, sedangkan shape twin adalah perubahan bentuk. Nah, teman-teman bisa memahaminya dengan mudah ya, posisi dan bentuk ya. Itu untuk classic twin dan motion twin itu posisi, dan untuk shape twin itu adalah bentuk. Nah, maksudnya perubahan bentuk yang bagaimana? Nah, ketika teman-teman membuat sebuah lingkaran ini dan teman-teman ingin mengubahnya menjadi sebuah, misalnya menjadi sebuah polistar ya, polistar atau bintang ya, bintang jadi seperti ini dalam bentuk animasi, bukan hanya berubah dalam bentuk tiba-tiba berubah ya, tapi berubah dalam bentuk animasi, maka teman-teman bisa menggunakan shape twin ini. Akan coba saya praktekkan saja langsung biar teman-teman tahu ya. Jadi caranya hampir sama. Yang pertama teman-teman harus buat objeknya dulu dan frame awalnya, keyframe awalnya. Kemudian di
keyframe selanjutnya, pastikan teman-teman membuat keyframe akhirnya atau keyframe selanjutnya. Di sini misalnya di detik 1 ini saya akan membuat keyframe yang baru. Nah, teman-teman pastikan harus membuat keyframe yang kosong ya, supaya di sini teman-teman bisa membuat gambar bintangnya. Nah, kemudian posisinya bisa ditaruh di tengah ya. Nah, untuk lingkarannya juga tadi ditaruh di tengah. Nah, ketika teman-teman sudah membuat keyframe awal berbentuk lingkaran dan keyframe akhir berbentuk bintang, maka teman-teman bisa mengaktifkan, harus diklik dulu ya ini ya, mengaktifkan shape twinnya. Klik, nah, maka dia akan muncul seperti ini ya, warna orange seperti ini dan ada garisnya. Ketika di play, nah, maka dia akan berubah bentuk. Nah, ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk yang lain ya. Tuh, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, satu lagi yang ingin saya jelaskan di bagian twinning, ini ada yang namanya ease, efek ease. Ini fungsinya adalah untuk memperhalus transisi perubahan bentuk ya, atau perubahan posisi. Ini bisa diterapkan di perubahan posisi juga. Nah, kalau ini tadi perubahan bentuknya kan sangat datar ya, sangat halus ya, meskipun tidak jelek tapi kurang menarik ya. Nah, ini bisa ditandai, bisa dirubah dengan menggunakan efek ease tadi ya. Di sini harus teman-teman klik dulu framenya, kemudian di bagian twinning, ini twinning ada efek. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, kasih ease itu yang linear ya, yang datar tadi. Misalnya saya ganti ke yang ini, is in out yang kuat, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, menjadi lebih menarik ya gerakannya. Coba saya ganti ke yang lebih menarik lagi, queen atau quartz ya, mungkin queen, coba queen. Nah, dia akan lebih dinamis dan enak dipandang perubahan bentuknya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, efek ease-nya ini bisa diterapkan di yang classic twin dan motion twin juga tadi ya. Jadi ini hanya saya contohkan di sini karena semuanya bisa diterapkan ke yang awal tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.